Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan ke kawan-kawan semua Honda PCX 160 yang sudah berhasil ditelanjangi. I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you. Jadi ini dia kawan-kawan penampakan Honda PCX 160 yang sudah ditelanjangi. Jadi buat kawan-kawan pengguna PCX 160 mungkin selama ini belum pernah lihat ya seperti apa penampakan PCX 160 ketika sudah ditelanjangi. Jadi untuk PCX 160 sendiri dia menggunakan engine mounting yang posisinya di atas. Namun rangka yang digunakan bukan rangka e-Surf. Jadi seperti Honda Genio, Beat, kemudian Scoopy, Vario 160 itu menggunakan rangka e-Surf. Sedangkan untuk PCX dan EDV itu masih menggunakan rangka pipa seperti ini. Soalnya waktu itu ada beberapa orang yang menuliskan di kolom komentar menanyakan kepada saya, "Bang, apakah PCX menggunakan rangka e-Surf?" Jawabannya tidak. Tapi untuk posisi engine mountingnya, baik di rangka e-Surf maupun rangka bukan e-Surf, di versi terbarunya memang semua sudah pindah ke atas kawan-kawan. Kita akan lihat ya untuk posisi engine mountingnya. Jadi dia di atas ini kawan-kawan. Yang awalnya di versi PCX 150 engine mountingnya itu di bawah, di bagian sini, kemudian ke depan. Sekarang dia posisinya di atas. Nah ini dia. Jadi dia posisinya tepat berada di bawah throttle body ya, besi yang ini ya. Nah di sini juga terdapat seperti peredamnya berupa karet. Nah ini salah satu alasan kenapa PCX 160 yang sekarang shocknya keras dan jeduk kawan-kawan. Jadi rata-rata untuk motor matic Honda yang sekarang yang sudah menggunakan engine mounting yang posisinya di atas, shocknya pasti keras. Jadi PCX 160 mau diganti shock merek apapun, saya rasa tidak akan seempuk di PCX 150. Itu sih, karena memang masalahnya engine mountingnya dia di atas. Jadi ketika melewati lubang atau jalan jelek, itu ngayunnya kurang. Berbeda dengan engine mounting yang posisinya di bawah. Itu dia lebih enak ngayunnya. Sedangkan di versi ini engine mounting di atas, dia ngayunnya jadi kaku ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika dia melakukan ayunan menerjang jalan-jalan rusak, beda yang jelas dengan posisi engine mounting di bawah. Jadi untuk Vario 160, PCX 160 itu banyak sekali yang mengeluhkan suspensi belakangnya keras. Itulah sebabnya kawan-kawan. Jadi sebenarnya bukan dari suspensinya yang keras, melainkan karena itu tadi posisi engine mountingnya. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini ketika dibongkar total. Jadi untuk sasisnya sendiri masih menggunakan model pipa seperti ini, belum e-Surf. Kita bisa melihat juga di sini ya untuk throttle bodinya, dia posisinya tepat di atas engine mountingnya. Kemudian posisi akinya dia di depan. Jadi ketika ada bagasi, dia berada di bagian ujung depan bagasinya. Kemudian sikring-sikringnya. Kemudian di sini kebetulan juga tangkinya sudah dilepas kawan-kawan. Jadi ini benar-benar full telanjang ya di bagian bodi. Namun untuk telanjangnya hanya di bagian bodi saja, bukan sampai ke mesinnya enggak, karena di sini kita tidak bongkar mesin. Kemudian untuk posisi klakson dia berada di sebelah kiri. Nah, ketika step floornya dilepas, jadi yang biasa kalian lihat ya, dari luar itu terlihat sangat rapih untuk bagian step floor. Ketika dia dibongkar, dudukannya hanya besi seperti ini. Jadi hanya besi di bagian depan, ini yang digunakan untuk selonjoran biasanya. Sedangkan ini yang digunakan untuk versi standarnya atau versi datarnya kawan-kawan. Kemudian untuk switch di bagian standar, kurang lebih penampakannya seperti ini. Kemudian step belakangnya seperti ini ketika dia ditelanjangi bagian belakang. Jadi dia bisa terlipat sampai ke dalam full seperti ini jika tidak tertahan oleh bodinya ya ketika bodinya dilepas. Kemudian untuk posisi mesinnya dia di tengah sini. Jadi memang space untuk bagian tangkinya itu sangat luas karena tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 8,1 liter ya.
Kemudian kita akan lihat lagi beberapa part yang selanjutnya. Untuk bagian tuas pengunci joknya kurang lebih seperti ini di bagian belakang. Kemudian di bagian sebelah kanan, nah ini dia, di bagian sebelah kanan kita bisa melihat di sini untuk ECM-nya. Jadi ECM-nya dia sangat besar ya. Kemudian di sini terdapat beberapa soket kabelnya. Kemudian di bagian bawah ini terdapat penampung radiator, air radiator cadangan. Dia posisinya di bawah sini. Maka dari itu di sebelah kanan untuk bagian stepfornya itu terdapat seperti apa ya, pembuka. Nah yang di dalamnya adalah air radiator cadangan kawan-kawan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian tengah sini kosong, hanya tersisa kabel-kabel ya. Kemudian ini kabel dari fuel, tombol fuel yang ada di sini. Nah dia akan menarik kabel sini. Kemudian tombol seatnya dia yang kecil ini, dia lanjut ke belakang sini kawan-kawan. Untuk tombol daripada seatnya, kabelnya. Untuk bagian belakang di bagian filter udara CVT ini kebetulan tidak dibongkar. Jadi saya di sini akan menunjukkan di bagian bodi saja ketika dibongkar. Kemudian untuk bagian lampunya juga kebetulan di sini tidak dilepas. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini kawan-kawan. Ketika bodi depannya dilepas, jadi lampunya terlihat full di bagian reflektor. Ini dia. Kemudian untuk bagian speedometer, nah seperti ini. Jadi untuk bagian speedometer, mika luarnya ini memang benar-benar rapat ya. Rapat, nah bautnya ada di ujung-ujungnya, tiap ujungnya. Kemudian soketnya, soket speedometer dia ke bawah sini. Kemudian di bagian samping lagi kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian knob keyless-nya, nah ini dia kawan-kawan. Untuk bagian knob keyless penampakannya seperti ini ketika dibongkar. Nah untuk bagian kunci darurat, tuasnya dia penampakannya seperti ini ketika dibongkar. Jadi ini yang akan kalian gunakan ketika remote kalian hilang ataupun baterainya habis, kalian bisa membuka joknya dari kunci darurat sini. Kemudian di bagian tengah sini ini tidak ada pembongkaran, jadi masih tetap lampunya terpasang. Jadi dia tetap bisa terpasang lampunya dalam keadaan bodinya terlepas semua ya. Kemudian di bagian stang kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Jadi buat kalian yang punya PCX mungkin ya, selama ini penasaran melihat PCX seperti apa penampakannya ketika ditelanjangi, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi buat kalian yang mikir PCX itu engine mounting di atas menggunakan rangka e-shaft, karena yang banyak orang tahu kan rangka e-shaft engine mountingnya pindah ke atas ya. Selain itu rangkanya rangka biasa. Nah untuk PCX enggak, PCX dan EDV walaupun dia engine mountingnya ke atas, namun rangkanya belum e-shaft kawan-kawan. Nah kurang lebih seperti ini penampakan dari bodinya ya. Kemudian untuk bagian segitiga depannya kurang lebih penampakannya seperti ini. Untuk segitiga depan hingga ke bagian atas bracket stangnya kurang lebih seperti ini untuk penampakannya kawan-kawan. Nah ini dia untuk fullnya. Jadi untuk rangkanya sendiri dia sebenarnya bentuknya ya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk pipa-pipa di bagian depannya ini ukurannya diameternya tidak terlalu besar, sedangkan yang paling besar itu di bagian tengah ke belakang sini. Ini full sangat besar. Nah untuk nomor mesin dan nomor rangka maksud saya itu di atas ini, di belakang biasanya. Kemudian untuk nomor mesin dia ada di bawah, di bagian bawah daripada cover CVT-nya kawan-kawan. Jadi memang dengan engine mounting yang posisinya di atas, di bagian bawah ini sama sekali tidak ada cover ya ketika terkena polisi tidur. Terlebih jika kawan-kawan perhatikan untuk leheran knalpotnya dia dari sini. Jadi ketika membentur polisi tidur ada kemungkinan terkena ke leher knalpot dulu, namun bisa juga langsung ke crankcase karena posisi crankcase ini lebih rendah. Itulah kenapa selalu saya sarankan buat kalian yang punya PCX menggunakan cover mesin ya tambahan yang bisa kalian dapatkan di online shop, biasanya banyak kawan-kawan. Oke, mungkin itu saja ya, karena kebetulan memang posisi motornya sudah benar-benar telanjang. Jadi kita memang sengaja tidak menunjukkan ketika proses pelepasan bodinya. Jadi bodinya itu dilepas tadi pagi ya. Saya tadi pagi ada beberapa aktivitas dan baru melihat lagi setelah kondisinya sudah telanjang seperti ini kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan informasi tentunya, khususnya buat kalian yang mungkin selama ini penasaran kira-kira seperti apa
penampakan dari PCX 160 ketika sudah ditelanjangi ya. Oke, nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.